Apakah buruan boleh melawan balik pemburu? Kantong pria itu ternyata lebih bersih daripada wajahnya. Dia bahkan tidak punya $1 pun. Sobat, aku haus sekali. Dia telah berkeliaran di luar selama 1 hari tanpa makan dan minum, sambil menghindari kejaran para pemburu. Saat menoleh ke kios, ada tiket kapal tergeletak di meja. Ia hanya bisa mencoba. Beri aku soda. Baiklah, baiklah. Kalau kau kembali, ku beri kau boga mentah. Ternyata ia berhasil naik ke kapal. Ia bertanya kepada seorang pelayan. Alur perjalanan kapal pesiar ini. Menurut pelayan, ia bisa melewatinya dengan aman selama 40 menit. Dan juga dengar-dengar ada prasmanan gratis. Inilah yang paling dia inginkan. Sesampainya di restoran, saat hendak membuka botol air, ia dipanggil oleh pelayan di belakangnya. Maaf, aku sangat haus. Berburu memang membuat orang haus, Dutch. Lalu Dutch ditendang hingga terpental. Ia berpikir kenapa dia tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Namun, kenyataan menamparnya dengan keras. Tapi Dutch tetap bertahan seperti kecoak yang tak bisa mati. Untuk segera mengakhirinya, wanita itu mengambil tusuk sate besi dari tanah, menusuk ke arah lehernya. Dalam pergumulan, Dutch melihat ke arah api di samping. Ia dengan paksa mendorong wanita itu ke arah api. Celananya langsung terbakar. Ia berhasil melarikan diri. Namun wanita di belakangnya kembali memanggilnya. Karena mereka akan segera meninggalkan kota. Jika ia melakukan itu, ia akan diburu sampai mati. Ia mengalihkan pandangannya ke atas. Saat kapal pesiar hendak melewati jembatan, ia memanjatnya. Wanita itu juga mengikutinya. Ia bermaksud mendekatinya sedikit demi sedikit, tetapi ditendang Dutch ke air. Dari rekaman CCTV, terlihat ia berhasil memanjat ke atas jembatan. Ia benar-benar kelelahan. Terkadang ia berpikir, kalau tidak, aku akan dibunuh pemburu. Tapi melihat kebebasannya tinggal beberapa jam lagi, dia kembali bersemangat untuk mengisi cairan tubuhnya. Dia tidak peduli airnya kotor atau tidak. Saat itu, ponselnya kembali memberitahu bahwa lokasinya telah terdeteksi. Dia tidak langsung bersembunyi. Dia melihat mobil yang datang dari kejauhan. Ia menghentikan langkahnya. Pria gemuk di dalam mobil itu adalah teman Dutch. Ia benar-benar tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ia ingin pria gemuk itu membawanya berkeliling selama 1 jam. Lalu memikirkan kemana ia akan pergi selanjutnya. Namun pemburu di belakangnya tidak memberinya kesempatan. Ia sedang menikmati lagu yang indah. Berbeda sekali dengan situasi di depannya, Dutch hanya menjelaskan beberapa hal singkat. Lalu ia membuka pintu mobil dan melompat keluar. Ia mengira dirinya sudah aman. Tapi ia tidak tahu kemana ia pergi. Ia dibawa ke sebuah ruangan. Seorang kulit putih memasuki wilayah orang kulit hitam. Akibatnya bisa ditebak. Tapi kali ini geng itu tidak menghabisinya. Karena mereka menemukan obat antiinflamasi di saku Dutch. Sambil mengantongi sebuah ponsel. Tertera saldo 15 juta di rekeningnya. Ini keuntungan yang lumayan besar. Mereka menginginkan uang itu. Tapi Dutch memperingatkan mereka. Jika ponsel itu berdering, dan dia tidak pergi, akan terjadi sesuatu yang buruk. Ia mengira itu akan menakuti mereka. Tapi mereka tidak peduli siapa yang datang. Saat itu juga, telepon berdering. Seseorang juga